Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita pada hari ini dapat belajar bersama. Walaupun kita tidak bisa bertatap muka, tetapi kita tetap bisa belajar bersama-sama. Ya, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga dengan berdoa kita dapat diberikan kelancaran ketika kita menjalankan pembelajaran ini. Pertemuan kali ini kita akan belajar tentang akidah akhlak. Kita akan belajar mengenai iman kepada malaikat Allah. Kita akan membahas semuanya, mulai dari definisi malaikat, siapa saja yang wajib kita ketahui, kemudian sifat-sifat malaikat itu seperti apa. Anak-anak kelas 7 harus paham apa itu iman kepada malaikat dan bagaimana cara kita mengimaninya. Iya, cara kita mengimaninya dengan meyakini bahwa malaikat itu ada walaupun kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata. Kita akan belajari apa itu malaikat, siapa itu malaikat, terbuat dari apa itu malaikat. Iya, ada yang tahu malaikat itu terbuat dari apa? Iya, benar, dari cahaya. Dalam bahasa Arab disebut an-nur. Iya, benar. Kalian semua pintar. Malaikat itu diciptakan oleh Allah dari cahaya, dari an-nur. Dia adalah malaikat yang mulia. Nah, pengertian malaikat itu apa? Ini nih, malaikat itu berarti kekuatan, berasal dari jamak kata mulk yang berarti kekuatan. Jadi, dalam melaksanakan misi dan tugasnya, malaikat dapat dikatakan sebagai ar-rasul atau utusan Allah. Malaikat bekerja dengan menyampaikan tugas-tugas yang sudah dibagikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalian tahu iman kepada malaikat adalah rukun iman yang kedua. Pintar semua. Rukun iman yang kedua berarti kalau beriman itu harus meyakini walaupun kita tidak dapat melihatnya secara kasat mata, kita harus tetap meyakini bahwa malaikat itu ada. Syarat menjadi muslim adalah meyakini adanya malaikat. Dengan apa caranya? Dan kita merasakan apa yang sudah kita dapatkan sampai saat ini. Itu adalah tugas dari malaikat yang sudah menyampaikan kepada semua makhluk yang ada di dunia ini, di alam semesta ini. Siapa yang tahu jumlah malaikat ada berapa? Tidak ada yang tahu. Kalau malaikat yang berjumlah 10 itu yang wajib kita ketahui secara bersama-sama. Jadi jumlah malaikat itu hanya Allah yang tahu. Malaikat itu jumlahnya ribuan, dan ribuan itu bilangannya hanya Allah yang tahu. Tidak semua makhluk tahu. Adapun yang mengetahui itu adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa taala. Jumlah malaikat yang dapat kita ketahui ada berapa tadi? Ada 10. Iya, benar. Ada 10. Yang pertama itu malaikat Jibril. Kemudian Mikail, kemudian Israil, kemudian Izrail, kemudian Munkar, Nakir, Rokib,
Yatin, Malik, Ridwan. Sudah hafal kalian? Nah, kira-kira apa ya tugas ke-10 malaikat itu? Mari kita belajar bersama dan memaknainya bersama. Yang pertama, malaikat Jibril. Tugasnya apa? Benar, menyampaikan wahyu serta mengajarkannya kepada nabi dan rasul untuk disampaikan kepada makhluk yang ada di alam semesta. Nah, contohnya apa? Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah apa? Al-Quranul Karim. Nabi Muhammad SAW diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril mengajarkannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk nantinya Nabi Muhammad menyampaikan kepada umatnya. Siapa umat Nabi Muhammad? Iya, semuanya umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian malaikat yang kedua, malaikat Mikail. Malaikat Mikail ini tugasnya menyampaikan rezeki kepada semua makhluk ciptaan Allah yang ada di alam semesta. Contohnya, ada hujan, ada angin, ada semuanya itu adalah rezeki dari Allah. Ketika kita mendapatkan hujan, jangan sekali-kali kita merasa hujan itu kendala kita ketika berkegiatan. Bukan teman-teman, bukan anak-anak. Jadi hujan itu rahmat dari Allah, rezeki dari Allah yang berfungsi untuk apa? Misalnya menyuburkan tanaman. Kemudian ada angin. Kalau tidak ada angin ketika kita gerah, tidak ada yang menyejukkan. Ada udara untuk kita bernafas. Nah, itu disebut rezeki dari Allah yang disampaikan oleh malaikat Mikail. Yang ketiga, malaikat Israil. Israil itu bertugas apa? Bertugas untuk meniup sangkakala ketika akan terjadi kiamat. Siapa yang ingin melihat kiamat? Jangan ada. Kita jangan sampai melihat, mengalami peristiwa yang namanya kiamat. Itu sesungguhnya orang yang paling merugi. Kita dianjurkan untuk beriman kepada malaikat itu adalah untuk agar kita itu selalu mawas diri, selalu waspada. Kita harus senantiasa beribadah, selalu taat kepada Allah. Begitu. Agar nanti ketika kita dibangkitkan dalam kubur, kita nanti akan merasa bahwasanya amal kita cukup. Tugas malaikat yang keempat adalah mencabut nyawa. Siapa itu malaikat keempat? Malaikat Izrail. Hati-hati dengan malaikat Izrail. Ketika amal kita di dunia belum cukup, kita sudah dicabut nyawanya oleh malaikat Izrail. Karena malaikat Izrail sudah diperintahkan oleh Allah, maka hati-hati. Maka di situ kita harus memperbanyak ibadah untuk memperbanyak amal baik kita juga. Dan ketika nanti kita dicabut oleh malaikat Izrail nyawanya, kita sudah siap. Gitu. Siapapun itu yang mencabut nyawanya, yang hidup, itu yang mencabut nyawa adalah malaikat Izrail. Nabi Muhammad SAW dahulu ketika beliau akan wafat, malaikat siapa yang mencabut? Malaikat Izrail. Semuanya, kakak nenek kita, itu semuanya yang mencabut malaikat Izrail. Begitu pula hewan-hewan, itu juga malaikat Izrail. Makanya kita harus senantiasa selalu beribadah kepada Allah untuk memperbanyak amal kita. Dan ketika kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dicabut nyawanya oleh malaikat Izrail, kita sudah benar-benar siap, anak-anak. Nah,
Kemudian ada 2 malaikat yang tugasnya hanya untuk menanyai, untuk memeriksa amal kita di dunia ketika kita sudah meninggal di alam barzah. Siapa? Ya, Munkar, Nakir. Tugasnya hanya menanyai. Kita tidak bisa berbohong karena semua raga kita akan berbicara sendiri-sendiri apa yang sudah kita lakukan di dunia. Maka dari itu, kita senantiasa harus menjaga perbuatan kita, lisan kita, pandangan kita, alat indera kita harus semua dijaga. Begitu pula seluruh badan kita harus dijaga agar ketika kita ditanya di alam barzah, kita dapat menjawab pertanyaan itu dengan sebaik mungkin. Dan sekali lagi, seluruh tubuh kita tidak bisa berbohong karena mereka akan mengatakan yang sebenarnya apa yang sudah kita lakukan di dunia. Ini malaikat yang tugasnya mencatat amal buruk, amal baik. Siapa itu? Malaikat Raqib dan malaikat Atid. Tugas kedua malaikat ini adalah mencatat amal kita ketika kita di dunia. Maka dari itu ketika kita bertindak, kita harus berhati-hati. Tidak boleh kita bertindak dengan niat buruk, itu juga dicatat. Niat baik apalagi itu juga dicatat. Misalkan ketika kalian beribadah, kalian niatnya hanya untuk pamrih, itu niat buruk. Walaupun dapat pahala melakukan tindakannya, tetapi pahala yang amal buruk itu lebih besar dari amal baik. Tetapi kalau kita punya niat baik, nanti aku mau bersih-bersih rumah, tetapi kalian lupa, itu kalian tetap mendapatkan pahala karena kalian hanya lupa. Kemudian malaikat yang selanjutnya adalah malaikat Malik. Tugasnya apa? Menjaga dan mengendalikan api neraka. Jadi yang bertugas mengendalikan api neraka, mau panasnya seperti apa, itu adalah malaikat Malik. Makanya kita harus beribadah, pokoknya kita harus beribadah kepada Allah sebanyak-banyaknya agar amal kita bertambah, agar kita tidak menyentuh api neraka. Kemudian malaikat yang terakhir, malaikat Ridwan. Malaikat Ridwan ini tugasnya untuk apa? Menyampaikan apa? Atau menjaga apa? Ya, menjaga surga. Disinilah kita harus menanamkan yang namanya keinginan yang kuat. Aku mau masuk surga bersama orang tuaku. Caranya apa? Kita harus berbakti kepada orang tua, kita harus melakukan amal yang baik, tidak mengamalkan amal yang buruk. Kita harus beramal baik. Begitu anak-anak. Itulah ke-10 malaikat yang wajib kita ketahui beserta tugasnya. Kita selanjutnya akan mempelajari sifat-sifat malaikat. Kira-kira apa ya? Ya, yang pertama, malaikat itu selalu bertasbih siang dan malam tiada henti. Kemudian malaikat itu jauh dari sifat manusia dan jin. Contohnya, sifatnya apa? Lapar, haus, memiliki hawa nafsu, dan lain sebagainya. Kemudian malaikat itu senantiasa tidak pernah bermaksiat dan selalu mengamalkan yang baik. Makanya malaikat itu tidak pernah melakukan dosa sedikit pun, berbeda dengan manusia. Kemudian malaikat itu mampu merubah wujudnya. Diceritakan ketika Maryam itu mengandung seorang anak laki-laki tanpa suami, Maryam mendapatkan fitnah dari sana dari sini. Kemudian ada malaikat yang melindungi, yaitu malaikat Jibril. Jadi dapat berubah, tidak seperti manusia. Kemudian yang terakhir, malaikat itu memiliki kekuatan tadi, memiliki kekuatan yang luar biasa. Kemudian malaikat juga memiliki kekuatan cahaya secepat kilat. Nah, itulah tadi pelajaran tentang iman kepada malaikat. Kita akan ulangi sekali lagi. Malaikat itu terbuat dari cahaya.
yang berarti kekuatan. Kemudian malaikat itu ada 10 yang wajib kita ketahui. Yang pertama Jibril, Mikail, Israil, Izrail, Munkar, Nakir, Rokib, Atid, Malik, Ridwan. Tugasnya apa saja? Jibril menyampaikan wahyu, Mikail memberikan rezeki, Israil meniup sangkakala, Israil mencabut nyawa, Munkar Nakir menanya alam kubur, kemudian Rokib Atid mencatat amal baik buruk manusia, kemudian Malik menjaga dan mengendalikan api neraka, kemudian yang terakhir Ridwan adalah menjaga syurga. Demikianlah pembelajaran kali ini, semoga kita dapat mengambil manfaat, mengambil hikmah dari pembelajaran kali ini, sehingga iman kita kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada Rasul, iman kepada kitab, serta rukun iman selain itu kita dapat mengimaninya secara utuh, dan kita dapat meningkatkan takwa kita dan taat kepada Allah. Baik anak-anak, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, hendaknya kita membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah yang dapat Ibu ajarkan, semoga bermanfaat baik sekarang maupun nanti. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.